kembali lagi bersama saya, Novita Sari Purba SPD, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 59 Kelompok 3. Dosen pengampu saya adalah Ibu Nurmayana Siregar SE, MSI. Penyelenggara Latsar ini adalah LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping tentang anti korupsi. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah mind mapping secara garis besar dari korupsi. Jadi, kita akan bahas 5 hal besar tentang korupsi. Yang pertama itu, ciri-ciri korupsi. Yang kedua, jenis korupsi. Yang ketiga, dampak negatif korupsi. Yang keempat, pencegahan korupsi. Yang kelima, nilai dasar anti korupsi. Yuk kita cek satu persatu. Nah, ini adalah ciri-ciri korupsi. Tapi sebelum kita membahas ciri-cirinya, kita harus tahu apa ya itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah perilaku tidak jujur atau ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ciri-ciri korupsi. Ciri yang pertama itu adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang. Yang keempat, melanggar kaidah kejujuran dan hukum. Dan yang kelima, mengkhianati kepercayaan. Yang kedua, jenis korupsi. Terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Selanjutnya, dampak negatif dari korupsi. Yang pertama itu terhadap tata publik, yang kedua terhadap tata ekonomi, yang ketiga terhadap tata sosial budaya, dan yang keempat terhadap tata administrasi. Nah, yang berikutnya pencegahan korupsi. Ada 2 cara untuk melakukan pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan pada manusia, dan yang kedua, perbaikan pada sistem. Kita akan membahas tentang perbaikan pada manusia terlebih dahulu. Perbaikan pada manusia dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sedangkan cara kedua yaitu perbaikan pada sistem dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, peraturan perundangan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan lembaga. Dan yang keempat, penerapan prinsip good governance. Nah, yang berikutnya mengenai nilai dasar anti korupsi. Ada beberapa nilai. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Dan yang terakhir, adil. Nah, sekian penjelasan tentang mind mapping anti korupsi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.